Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Coba deh sekarang kalian lihat ke meja atau mungkin ke tangan kalian. Yap, kita bakal ngebahas benda kecil yang mungkin lagi kalian pegang sekarang ini. Mouse komputer. Benda ini benar-benar ngerubah cara kita berinteraksi sama dunia digital loh. Hari ini kita bakal jalan-jalan nyusurin evolusinya, mulai dari bentuk awalnya yang cuma berupa balok kayu sederhana, sampai jadi sensor 3 dimensi super canggih kayak yang ada sekarang. Seru banget kan? Yuk, kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Pernah kepikiran gak sih, kenapa alat canggih ini dinamain mouse atau tikus? Maksudku, bentuknya emang kecil dan pas di telapak tangan, tapi kenapa harus ngambil nama hewan pengerat coba? Nah, sejarah namanya ini aslinya lumayan lucu, dan berawal dari tahun 60-an. Menurut Roger Bates, seorang desainer hardware waktu itu, kursor di layar komputer zaman dulu, tuh entah kenapa disebut cat alias kucing. Terus, karena alat penunjuk awal ini punya kabel panjang di belakang yang mirip banget sama ekor, tim pengembang mikir kalau perangkat ini pada dasarnya lagi ngejar si kucing yang ada di layar. Analogi yang cerdas banget ya kan? Makanya, nama itu nempel terus sampai detik ini. Walaupun mouse modern sekarang, rata-rata udah pada nggak punya ekor kabel lagi. Lanjut ke bagian pertama, kita akan bahas singkat soal asal-usul dan siapa penemu pertamanya. Jauh sebelum mouse tercipta, konsep alat penunjuk tuh sebenarnya udah ada sejak tahun 1946, lewat trackball buat radar militer. Tapi, mouse komputer seperti yang kita kenal tuh baru dikembangin tahun 1963 oleh Douglas Engelbart di Stanford Research Institute. Nah yang menarik nih, di waktu yang hampir bersamaan, sekitar tahun 1968, sebuah perusahaan Jerman bernama Telefunken juga bikin alat serupa yang disebut Rollkugel. Di tahun itu juga, Engelbart mamerin penemuannya di acara legendaris yang sekarang dikenal sebagai The Mother of All Demos. Mouse ini baru benar-benar dikomersialisin dan ngubah dunia komputer personal secara massal di era 80-an lewat Xerox Alto dan pastinya Apple Lisa serta Macintosh. Terus kayak apa sih bentuk aslinya? Secara resmi, alat buatan Engelbart ini dinamain indikator posisi XY. Bentuknya benar-benar cuma balok kayu yang lumayan gede. Di bagian bawahnya ada 2 roda logam, satu buat ngedeteksi gerak naik turun atau sumbu Y, dan satunya lagi buat gerak kiri kanan atau sumbu X. Penemuan ini tuh bener-bener radikal loh pada masanya, soalnya sebelum alat ini ada, orang kalau mau merintah komputer harus ngetik baris perintah teks yang super kaku dan ribet. Balok kayu inilah yang jadi cikal bakal interaksi manusia dan mesin yang jauh lebih natural. Oke, masuk ke bagian 2, kita bakal ngintip sedikit soal mekanika klasik. Gimana sih cara kerja mouse jadul itu? Buat kalian yang pernah ngerasain buka bagian bawah mouse jadul terus iseng ngeluarin bola karetnya yang berat, kalian tuh sebenarnya lagi lihat sistem mekanik yang jenius banget. Jadi gini, waktu kalian ngegerakin mouse, bola karet itu bakal ikut ngeglinding. Terus, roda-roda kecil atau roller di dalam mouse yang ngatur sumbu X dan Y bakal nyengkram bola itu dan ikutan muter. Putaran ini diterusin ke piringan optik yang punya banyak celah kecil. Pas piringannya muter, celah-celah ini bakal motong sinar inframerah di dalamnya, bikin semacam denyutan cahaya. Terus, sensor bakal ngebaca denyutan ini dan ngubahnya jadi posisi koordinat X dan Y di layar komputer kamu. Bener-bener mekanika presisi yang keren banget di balik cangkang plastik yang kelihatan biasa aja kan? Lanjut ke bagian 3, mari kita lihat evolusi fungsinya dan gimana mouse ngasih kemudahan luar biasa buat kita. Hal-hal kayak ngeklik atau ngedrag tuh sekarang kerasa sepele banget kan buat kita. Tapi, coba bayangin betapa revolusionernya fitur ini waktu pertama kali muncul. Mouse ngasih kita kekuatan buat nunjuk objek, ngambang alias hovering di atas icon buat lihat info ekstra, klik sekali buat milih, klik ganda buat buka, dan pastinya sihir drag and drop alias seret dan lepas. Fitur ini bikin mindahin file digital tuh berasa segampang mindahin kertas beneran di atas meja kerja. Belum lagi tambahan scroll wheel buat baca dokumen panjang tanpa pegel, plus klik kanan yang bisa langsung ngebuka menu rahasia. Mouse bener-bener nyulap komputer jadi alat yang super intuitif buat siapa aja. Sekarang di bagian 4. Kita bahas lompatan terbesarnya, mekanika modern pada mouse optik dan laser. Disinilah keajaiban teknologi modern unjuk gigi buat ngatasin kelemahan mouse jadul yang gampang macet gara-gara kotor. Ucapkan selamat tinggal sama bola karet yang berat. Mouse optik dan laser zaman sekarang tuh pada dasarnya kerja mirip banget sama kamera video mini berkecepatan tinggi. Pertama, lampu LED atau laser bakal nyorotin cahaya ke permukaan meja kamu. Terus, sensor di dalam mouse bakal jepretin ribuan foto mikroskopis dari permukaan itu setiap detiknya. Nah, mikroprosesor kecil di dalam mouse bakal bandingin foto-foto tadi buat ngitung arah dan jarak gerak mouse, lalu ngirim data itu ke komputer kamu secara instan. Canggih ya?
Ini jelas nunjukin lompatan teknologi yang kerasa banget. Kita pindah dari mouse mekanik yang geraknya bergantung sama gesekan bola karet, yang sering banget macet gara-gara numpuk debu, dan wajib banget pakai mousepad, menuju ke mouse optik dan laser yang cuma ngandelin cahaya. Karena udah nggak ada lagi komponen mekanik yang muter, nggak ada lagi tuh ceritanya kotoran nyangkut di dalam. Mouse modern ini bisa meluncur mulus dan ngelacak gerakan dengan super akurat di hampir semua permukaan, bahkan pas kamu nggak punya mousepad sekalipun. Ngomongin soal akurasi, tahu nggak sih kalau mouse gaming kelas atas sekarang bisa nyampe sensitivitas sampai 25.600 dpi atau dots per inch? Maksudnya apa tuh? Berarti, buat tiap 1 inci kamu ngegeser mouse di meja, sensornya bakal ngelaporin sampai 25.600 langkah kecil ke komputer. Gila banget kan presisinya? Selain DPI yang ekstrim ini, mouse modern juga nawarin koneksi nirkabel super ngebut tanpa delay, plus tombol-tombol ekstra yang bisa diprogram sesuka hati. Sekarang mouse bukan cuma sekedar alat bantu ketik, tapi udah jadi perpanjangan tangan yang super tajam buat para gamer dan desainer profesional. Oke, kita masuk ke bagian kelima sekaligus yang terakhir. Terus, gimana sih masa depan dari teknologi mouse ini? Ternyata, gerak di ruang 2 dimensi aja udah nggak cukup. Sekarang coba sambut mouse 3D dan Air Mice yang pakai giroskop. Jadi, daripada cuma geser kiri kanan atau atas bawah di meja, perangkat ini ngasih kamu kebebasan gerak hingga 6 arah. Kamu bisa muter, miringin, atau ngangkat perangkat ini langsung di udara. Nggak perlu meja sama sekali. Inovasi ini benar-benar jadi game changer buat para insinyur, desainer grafis 3D, dan bahkan jadi kunci buat navigasi di dunia virtual reality. Yang lebih gokil lagi, masa depan tuh bukan cuma soal gimana kita ngasih perintah ke komputer, tapi gimana komputer bisa ngasih respon fisik balik ke kita. Saat ini lagi dikembangin loh, mouse taktil dengan teknologi haptic feedback yang bakal bikin dunia digital itu kerasa nyata di tangan kita. Coba bayangin, pas kamu ngedrang file terus mentok di pinggir layar, mouse di tangan kamu bakal ngasih getaran atau tahanan fisik, seolah-olah kamu beneran nabrak batas jendelanya. Dunia maya pelan-pelan udah mulai bisa disentuh secara nyata. Sebagai penutup explainer kita hari ini, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dengan makin canggihnya layar sentuh, kamera pendeteksi gerakan tangan, dan sensor 3D, apakah mouse komputer klasik di meja kita pada akhirnya bakal punah? Mungkin fungsinya bakal geser, atau bentuknya bakal berevolusi jadi sesuatu yang sama sekali di luar bayangan kita sekarang. Tapi satu hal yang pasti, penemuan Douglas Engelbart dengan balok kayunya itu udah benar-benar ngubah peradaban dan cara kita menguasai dunia digital untuk selamanya. Makasih banyak ya udah seru-seruan bareng di Explainer kali ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.